maaf mengganggu waktunya. Boleh minta waktunya sebentar? Untuk apa ya? Saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara sedikit, sekalian meminta izin untuk bisa diisikan kuesionernya. Oh iya. Untuk berapa lama kalau boleh tahu? Sebentar aja Kak, tidak lama kebetulan. Oh iya. Boleh? Boleh. Mari Kak. Kak izin rekam ya Kak ya untuk bukti Iya boleh. wawancaranya kebetulan. Boleh. Sebentar ya Kak. Ini sih Kak, di sini mau minta tolong untuk diisikan kuesioner. Kebetulan saya Nadia Traja dari Kesmas juga. Kebetulan dari angkatan 23. Ini kebetulan di kebutuhan mata kuliah saya. Nah, di sini tuh kami disuruh buat ini kuesioner. Nah, kebetulan butuh seseorang untuk mungkin bisa untuk isi gitu. Oh iya. Nah, Tabe mungkin bisa dilihat. Nah, di sini kan Tabe ya. Di sini tuh ada penelitinya, kebetulan tadi saya sudah memperkenalkan diri. Kebetulan di sini ada 7 penelitiannya. Nah, bisa dilihat sebelumnya ini. Oh iya. Nah, ini kemudian saya akan mendekat. Nah, di sini dapat saya pastikan bahwa data Anda hanya Anda dengan dosen saya yang tahu, karena kebetulan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah saya sebagai peneliti saja. Nah, ini judul besar saya yaitu pengaruh informasi kesehatan mental di media sosial terhadap self diagnosis pada mahasiswa FY4. Oke, apakah Anda bersedia untuk isinya? Ya bersedia. Oke, ya kita lanjut. Tabe, di sini ada data tanggal untuk hari ini pada saat tanggalnya sekarang Kamis ya. Isi kuesioner. Oke. Di sini ada nama, kebetulan bisa mungkin diisi dulu. Nama saya ya Syahrini kebetulan. Nama Syahrini. Nah, di sini ada tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir saya yaitu 23 Maret 2005. Oh, iya. Seangkatan ya. Cuma mungkin kita beda kelas jadi tidak. Ya. Jadi kurang tahu. Terus ya di kali perempuan. Nah, ini ada agamanya mungkin bisa. Jurusan Kesmas juga, angkatan 22. Oh. Kes status tinggal kelas 52. Nah, di sini ada mau saya tanya-tanya sedikit ya. Ya. Tentang media sosial dan informasi tentang kesehatan mental aja. Nah, kalau boleh saya tahu seberapa sering Anda untuk akses informasi kesehatan mental di media sosial? Kayaknya kalau untuk akses kesehatan mental tuh jarang. Oh, tidak terlalu sering Iya, ya? tidak terlalu sering. Mungkin kalau misalnya lewat saja Ya, baru dapat lihat ya. lewat di FYP TikTok. Mungkin kalau boleh tahu platform media sosialnya itu apa ya biasanya? Biasanya kalau saya dapat kayak informasi seperti itu kan dari TikTok. TikTok saja ya biasanya ya lewat ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu biasanya informasinya itu atau kontennya itu biasanya sering lewat atau yang mungkin Anda cari itu biasanya apa? Yang biasanya sering lewat itu kayak gimana ya? Biasanya tentang anxiety, kayak depresi, kecemasan gitu ya. Yang sering lewat. Kalau boleh tahu berpengaruh besar tidak sih maksudnya informasi-informasi di media sosial? Tidak sih. Menurut Anda tidak ya? Tidak terlalu. Kalau ke diri Anda sendiri tidak? Tidak. Biasanya berapa lama Anda maksudnya kayak contohnya mungkin sedang lewat video tersebut, berapa lama biasanya Anda untuk ada bisa sampai berjam-jam? Ya, hanya untuk melihat konten mungkin untuk kesehatan mental. Tidak terlalu lama, mungkin kurang dari 1 jam juga. Kalau boleh tahu ada mungkin Anda tidak akun sosial media yang Anda follow yang membahas tentang kesehatan mental? Kayaknya tidak ada juga saya follow karena itu cuma sering lewat-lewat aja gitu. Saya izin tanya ya tentang self diagnosis dan pengaruhnya mungkin. Oke. Pernah tidak mengalami gangguan mental? Maksudnya ini setelah Anda mungkin lihat-lihat informasi di media sosial. Mungkin kayak mengalaminya ada, tapi untuk self diagnose kayaknya tidak. Mungkin jarang ya? Ya jarang. Saya tidak terlalu merasa saya terkena penyakit mental juga. Pernah melakukan tes online gitu tidak tentang Belum penyakit mental gitu? Belum pernah kalau tes online sejauh ini. Kalau misalnya mungkin Anda melakukan self diagnosis, pernah tidak maksudnya memiliki ini minta bantuan untuk ke psikiater mungkin? Minta bantuan. Ada saat maksudnya mau ada tujuan mau ke sana atau bagaimana? Pernah. Ada pertimbangan tidak atau ada pikiran gitu? Ada pertimbangan pergi ke psikiater tapi belum saat. Menurut Anda media-media sosial sekarang itu pengaruh tentang kesehatan mental itu bermanfaat tidak? Maksudnya akurat tidak?
informasi-informasi. Kalau dari saya sih kayaknya kurang akurat ya, karena media sosial kan bisa diakses seluruh orang. Jadi bisa saja informasinya itu tidak akurat, bukan dari psikiaternya langsung seperti itu. Nah, ini saya ingin tanya tentang persepsi mungkin ya, tapi cuma sedikit saja. Nah, menurut saya akan membacakan beberapa pernyataan. Nah, tinggal dari Anda saja misalnya ini setuju, tidak setuju, atau netral atau bagaimana. Oh iya, oke. Yang pertama itu informasi kesehatan mental di media sosial itu membantu saya memahami diri sendiri lebih baik. Yang kedua, saya merasa lebih cemas setelah melihat informasi tentang kesehatan mental di media sosial. Yang ketiga, saya lebih percaya informasi dari tenaga profesional dibandingkan influencer. Yang keempat, saya lebih nyaman membahas kesehatan mental setelah sering melihat informasi tentang media sosial. Yang pernyataan ini tuh menurut Anda itu maksudnya kayak pernyataan Anda setuju atau netral atau mungkin biasa saja atau tidak? Mungkin tadi pertanyaan keempatnya gimana? Yang keempat tuh lebih nyaman membahas kesehatan mental setelah mendapat informasi di media sosial. Tidak sih, tidak juga. Kayaknya tidak deh semuanya. Oh tidak, kurang setuju ya? Kurang setuju. Saya ingin sedikit lagi ini tentang harapan mungkin ya. Iya. Kalau mungkin di dunia kampus mungkin menyediakan edukasi khusus tentang kesehatan mental yang berbasis ilmiah, apakah menurut Anda itu cocok atau setuju? Ya setuju sih, soalnya ya kita sebagai kesehatan masyarakat juga bukan tentang mencegah atau mencegah penyakit fisik, tapi juga penyakit mental ya. Jadi menurut saya cocok sih kalau misalnya dibuatkan seperti itu di Kesmas. Nah mungkin kalau begitu untuk penerapan di mahasiswa mungkin menurut Mbaknya ya, bagaimana untuk penyebaran informasi mungkin tentang kesehatan mental? Misalnya contohnya dari kampanye, dari media sosial atau seminar, atau ada mungkin menyediakan layanan konseling di kampus, atau mungkin bisa juga dari jurnal. Kalau saya sih kayaknya lebih bagus bikin seminar begitu, tapi bagus juga kalau bikinnya konseling gitu. Jadi antara seminar sama konseling untuk di kampus-kampus. Oke, baik. Terima kasih. Ini data Ya. saya simpan ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya Oke. izin pamit ya. Iya. Terima kasih.